Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Sapitri dengan NIM 2502 0102 0850. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pajak pertambahan nilai atau PPN yang diampu oleh dosen Ibu Mutiara Rizky Nurahmi, SAK MAK. Di sini saya akan mempresentasikannya seorang diri, dikarenakan kelompok saya berhalangan untuk membuat video presentasi berkelompok. Oke, lanjut saja. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Ini anggota kelompok 8, Desyuta Triani, Yahya Tatanduk, Sri Mulyani Sapitri, saya sendiri, Cindy Aulia Adepanka, Artiah Nopianti, Suheidi Sidik, Fauzan Saipul Holik, Reno Raimansyah. Pengantar pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Karakteristik tidak langsung berarti bahwa pihak yang membayar pajak secara ekonomi adalah konsumen, tetapi pihak yang harus memungut, menyetor, dan melaporkan adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak PKP. PPN diterapkan pada setiap tahap rantai produksi dan distribusi, mulai dari produsen, distributor, grosir, hingga pengecer. Namun, tanpa menimbulkan pajak berganda karena adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Landasan hukum pajak pertambahan nilai. Penerapan PPN Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP. Selain itu, aturan teknisnya dituangkan dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri, Menteri Keuangan, serta peraturan DJP terkait faktur, faktur elektronik, dan pelaporan SPT masa PPN. Undang-Undang HPP membawa perubahan besar termasuk kenaikan tarif PPN, penyederhanaan PKP, serta otomatisasi administrasi pajak melalui sistem digital. Konsep dasar pajak pertambahan nilai. PPN menggunakan konsep value added tax atau pajak atas nilai tambah. Setiap pelaku usaha hanya dikenakan pajak atas nilai tambah yang dihasilkan pada tahapannya. Untuk menghindari pajak berulang, PPN pada pembelian pajak masukan dapat dikreditkan dengan PPN pada penjualan pajak keluaran. Dengan mekanisme ini, PPN hanya menjadi beban bagi konsumen akhir, bagi pelaku usaha. PPN bersifat netral dan tidak mempengaruhi perusahaan produksi. Nah, selanjutnya, pihak yang terlibat dalam PPN. PPN melibatkan tiga pihak utama. Yang pertama, konsumen, yaitu pihak yang menikmati barang atau jasa dan secara ekonomi menanggung PPN. Yang kedua, PKP, pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang telah dibukukan oleh DJP dan wajib memungut, menyetor, serta melaporkan PPN. Batas omset untuk menjadi PKP saat ini adalah 4,8 miliar per tahun. Yang ketiga, DJP, Direktoral Jenderal Pajak, yaitu otoritas negara yang mengatur, mengawasi, menerima setoran pajak, serta mengelola administrasi seperti e-faktur dan e-invoice. Objek pajak pertambahan nilai, apa yang dikenai pajak? Objek PPN meliputi berbagai aktivitas ekonomi, yaitu penyerahan BKP, penyerahan JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri, pemanfaatan JKP dari luar negeri, kegiatan membangun sendiri atau rumah atau kantor tertentu, ekspor BKP dan JKP tarif 0%. Barang yang tidak dikenai PPN untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat, beberapa barang dikecualikan dari PPN seperti barang kebutuhan pokok, barang hasil tambang langsung dari sumbernya, makanan dan minuman yang disajikan di restoran, serta uang, emas batangan, dan surat berharga. Jasa yang tidak dikenai PPN, ada juga jasa-jasa yang dikecualikan, terutama jasa yang berkaitan dengan kebutuhan sosial dan pelayanan publik seperti jasa kesehatan, pendidikan, sosial dan keagamaan, perbankan, asuransi tertentu, dan penyiaran non-iklan.
Tarif pajak pertambahan nilai. Tarif PPN berdasarkan Undang-Undang HPP adalah sebagai berikut. Tarif umum saat ini 11%, tarif eksor BKP atau JKP 0%, tarif khusus final 1-3% dapat diterapkan untuk jenis barang tertentu. Yang terakhir, rencana kenaikan tarif umum menjadi 12%. Kenaikan tarif PPN mengikuti kebijakan fiskal pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dasar pengenaan pajak DPP. PPN dihitung berdasarkan DPP yang berupa harga jual untuk barang, penggantian untuk jasa, nilai impor untuk barang dari luar, nilai ekspor, uang muka atau termin. Dari DPP inilah, tarif PPN 11% dikalikan untuk mendapatkan PPN terutang. Mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. Dalam praktiknya, PKP harus mencatat dua jenis pajak. Yang pertama, pajak keluaran atau PK, PPN yang dipungut saat PKP menjual barang atau jasa. Yang kedua, pajak masukan, PPM, PPN yang dibayarkan PKP ketika membeli barang atau jasa untuk digunakan dalam kegiatan usaha. PPN yang harus disetorkan adalah selisih antara PK dan PM. Jika PK lebih besar, maka PKP harus menyetor. Jika PM lebih besar, selisih dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Contoh perhitungan PPN. Misalkan, PKP membeli bahan baku senilai 70.000 dan membayar PPN masukan sebesar 7.700 atau 11%. PKP kemudian menjual barang menjadi seharga 120.000 dan memungut PPN keluaran sebesar 13.200. PPN yang disetor, PPN keluaran, PPN masukan sama dengan 13.200 dikurangi 7.700 sama dengan 5.500. Dengan mekanisme ini, pajak hanya dikenakan atas nilai tambah sebesar 5.000 50.000 yang dihasilkan PKP tersebut. Faktur pajak dan e-faktur. Faktur pajak merupakan bukti pemungutan PPN dan harus diterbitkan secara elektronik. Melalui e-faktur, faktur ini mencantumkan identitas penjual dan pembeli, tanggal transaksi, nama barang atau jasa, jumlah harga, serta PPN yang dipungut. DJP mengatur sistem nomor seri faktur agar transaksi lebih transparan dan dapat dipantau. Pelaporan SPT masa PPN. PKP wajib melaporkan SPT masa PPN setiap bulan, paling lambat akhir bulan. Dalam SPT tersebut, PKP melaporkan seluruh pajak masukan, pajak keluaran, dan menyetor selisihnya ke kas negara. Keterlambatan pelaporan atau penyetoran dapat berakibat sanksi administrasi dan denda. Peran dan tantangan pajak pertambahan nilai. Yang pertama, peran PPN dalam APBN. PPN merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Kontribusinya mencapai lebih dari 40% dari total penerimaan pajak. Di Indonesia, PPN memberikan pendapatan yang stabil karena berbasis konsumsi domestik. Penerimaan PPN digunakan untuk membiayai pembangunan nasional seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bantuan sosial, dan program pemerintah lainnya. Untuk tantangan penerapan APBN, yang pertama penyalahgunaan faktur pajak palsu, pengusaha menunda menjadi PKP untuk menghindari kewajiban, kepatuhan administrasi yang masih kurang, perubahan sistem digital yang terus berkembang, ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan PPN pemerintah, terus meningkatkan integritas sistem e-faktur, e-bupot, dan e-invoice untuk meminimalkan penyimpangan. Kesimpulan, PPN adalah pajak atas konsumsi yang memiliki struktur modern dan efisien. Melalui mekanisme pajak, masukan, dan pajak keluaran, PPN mampu menghindari pajak berganda. Tarif PPN 11% saat ini menjadi sumber penting penerimaan negara. Implementasi PPN membutuhkan kepatuhan PKP, ketelitian administrasi, serta dukungan sistem digital yang kuat agar pemungutannya optimal. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.